Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran biologi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja ya. Anakku, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Hakikatnya, semua makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk bertambah banyak, baik cara seksual maupun cara aseksual. Manusia, perkembangbiakannya, sistem reproduksinya secara seksual. Artinya, terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki, sperma, dan sel kelamin wanita atau sel telur. Dalam pembahasan kita kali ini ada beberapa yang kita usahakan untuk bisa menjawabnya. Di antaranya adalah kalian setelah pembelajaran ini selesai mampu merinci organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Juga mampu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Juga kalian harus bisa menjelaskan fungsi hormon kelamin baik pada laki-laki maupun pada wanita. Dalam pembahasan kita kali ini, sistem reproduksi manusia itu akan kita bahas. Kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu alat kelamin pria, baik pada bagian luarnya, juga bagian dalamnya, serta alat kelamin wanita. Demikian juga bagian dalamnya serta bagian luarnya. Yang ketiganya adalah bagaimana hormon reproduksi manusia ini bekerja di sistem reproduksi pria maupun pada sistem reproduksi wanita. Berikut adalah sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri atas 3 bagian utama, yaitu testis, saluran, dan kelenjar reproduksi. Testis, saluran, kelenjar reproduksi. Bagian pembahasan kita kali ini adalah kita coba dibahas menjadi 4 bagian utama, 4 pembahasan, yaitu organ bagian dalam, organ bagian luar, spermatogenesis, dan hormon reproduksi. Gambar berikut memperlihatkan organ reproduksi pria. Jadi terdiri atas testis, kemudian saluran. Sepanjang saluran ini ada kelenjar reproduksi, kemudian ada gland penis atau penis untuk mengeluarkan sperm. Sperma yang kita tahu adalah sel yang mengandung ciri-ciri yang dimiliki oleh laki-laki. Sperma berkembang dalam tubulus seminivorus. Tubulus seminivorus berada di dalam testis.
Setelah dia matang, dilengkapi dengan flagel bersifat motile atau mampu bergerak, dia akan disimpan di dalam saluran epididymis sementara hingga matang, baru kemudian dia akan dikeluarkan. Ya, kita bahas apa yang terjadi di dalam testis. Testis jumlahnya sepasang, bentuknya oval, ada dalam skrotum. Skrotum itu adalah selaput yang melindungi isi bagian dalam testis. Spermatozoa itu diproduksi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu sendiri adalah tersusun atas jaringan ikat dan epitelium germinal. Saluran reproduksi pada sistem reproduksi pria terdiri atas 3. Pertama, epididymis, vas deferens, dan saluran ejaculatorius. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Vas deferens menyalurkan spermatozoa menuju kantong semen atau kantong mani. Saluran ejaculatorius adalah menyalurkan spermatozoa menuju uretra. Uretra itu adalah saluran akhir yang terdapat di dalam penis. Ya. Adapun kelenjar yang terlibat di dalam peristiwa pematangan sperma bersamaan dengan spermatozoa tadi yang bergerak melalui epididymis, kemudian saluran vas deferens. Sepanjang saluran itu sampai ke vesikula seminalis, dia akan dilengkapi dengan kelenjar yang diproduksi oleh Cowper. Juga akan dilengkapi oleh kelenjar prostat untuk kelangsungan hidup spermatozoa. Sampai kemudian dia menjadi bersifat alkali karena ditambah oleh kelenjar bulbouretra atau Cowper sehingga dia bersifat basa. Ini penting anakku semuanya karena nanti sel telur akan bersifat asam. Jadi spermatozoa agar bisa membuahi sel telur, dia harus bersifat basa. Ya, organ bagian luar dari sistem reproduksi pria terdiri atas penis dan skrotum. Penis susunannya di dalamnya mengandung uretra dan dilengkapi dengan jaringan erektil namanya corpus cavernosum, corpus rongga, dan corpus spongiosum. Corpus ini, rongga ini, ketika penis mengalami ereksi, maka korpus ini akan berisi darah. Penis ini adalah organ kopulasi yang berfungsi untuk menyalurkan spermatozoa agar sampai ke dalam alat reproduksi wanita. Ini masih merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi pria, penis dan skrotum.
Anak-anakku semuanya, kita perhatikan peristiwa spermatogenesis berikut. Proses pembentukan spermatozoa, peristiwanya bernama spermatogenesis. Spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminivorus. Di tubulus seminivorus ada sel induk sperma namanya spermatogonium. Spermatogonium ini akan dirangsang oleh follicle stimulating hormone untuk membantu peristiwa pematangan sperma ini, sehingga dia mengalami peristiwa yang cukup penting, diantaranya adalah pembelahan mitosis, meiosis, sampai dia menghasilkan sperm yang bersifat haploid. Jadi sel induk sperma, di sel spermatogonium, dia mengalami mitosis, menghasilkan sel yang bersifat diploid. Artinya jumlah kromosomnya masih 2N. Lalu dia akan mengalami meiosis 1 untuk menjadi spermatosit primer. Kromosomnya masih diploid. Bentuk kromosom di peristiwa meiosis 1 ini masih tetrad. Kemudian dia akan berkembang secara meiosis lagi, pembelahan yang mengalami reduksi pada kromosomnya sehingga menjadi spermatosit sekunder. Akhirnya di sini kromosomnya sudah haploid. Peristiwa spermatogenesis ini dipengaruhi oleh hormon LH. Atau luteinizing hormone. Spermatozoa memiliki bagian-bagian berupa kepala, badannya dilengkapi dengan leher, ada bagian tengah yang mengandung banyak mitokondria. Bagian mitokondria di sini bertugas untuk menghasilkan energi untuk membantu pergerakan spermatozoa agar sampai ke dalam sel telur yang berada di dalam tuba falopi pada wanita. Dilengkapi dengan ekornya, maka pergerakan spermatozoa ini akan membantu untuk mempercepat bertemunya dengan sel telur. Nah, tadi anak-anakku semuanya, bagian mana dari tubuh manusia yang merangsang pembentukan hormon yang bekerja pada sistem reproduksi ini? Yaitu ada yang disebut dengan kelenjar hipofisis di dalam otak besar kita pada bagian pituitary gland-nya. Kelenjar ini menghasilkan salah satunya adalah follicle stimulating hormone, di mana follicle stimulating hormone itu merangsang pembentukan sperma pada testis, dan LH ini yang menstimuli sel Leydig. Sel Leydig juga berfungsi untuk memberi nutrisi kepada spermatozoa. Juga dia akan mensekresikan testosteron. Testosteron ini akan memberikan ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki, misalnya pembentukan jakun, pembentukan dada yang bidang, suara yang berat,
Kemudian di sini ditandai sebagai bahwa pria itu sudah mengalami akil balik. Testosteron juga akan mengontrol pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma tadi. Baik anak-anakku semuanya, kita coba buat ringkasan sedikit tentang sistem hormonal pada laki-laki. Tadi ada pada bagian hipotalamus akan merilis hormon, tepatnya di bagian pituitarinya, yaitu follicle stimulating hormone dan LH. Target FSH adalah di tubulus seminivorus, merangsang pembentukan sperma. Ketika terbentuknya sperma, maka ada berita yang dirilis oleh testis agar pituitari menghambat pembentukan FSH sementara, ya, sampai terbentuknya testosteron. Testosteron adalah yang memberikan merangsang ciri-ciri sekunder pada pria, ya. Kemudian bila bila testosteron sudah disekresikan, maka testosteron akan menghambat si pituitari ini untuk tidak menghasilkan FSH. Begitu kira-kira anak-anakku semuanya tentang sistem hormonal pada laki-laki. Selanjutnya kita bahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita juga terdiri ada dua, yaitu bagian luar, bagian dalam. Bagian luar yaitu untuk memudahkan sperma masuk ke dalam organ reproduksi pada bagian dalam. Bagian luar juga berfungsi untuk melindungi dari berbagai penyebab infeksi pada organ reproduksi wanita. Organ-organ reproduksi wanita bagian luar dikelompokkan dalam satu area yang kita sebut dengan vulva. Berikut untuk sistem reproduksi bagian luar pada wanita. Bagian luar pada reproduksi wanita terdiri atas mons pubis, kemudian ada labia minora, bibir kecil kemaluan, ada klitoris sebagai organ ereksi yang seperti penis, gland penis pada laki-laki, dan ada rongga kemaluan kita sebut dengan vestibulum, dan ada kelenjar Bartolini bagian terluarnya. Satu lagi yang penting pada sistem reproduksi wanita adalah dilengkapi dengan hymen atau selaput darah. Ya, perbandingan alat reproduksi eksternal manusia pada laki-laki dan pada wanita. Jadi organ ereksi pada wanita namanya klitoris, kalau pada laki-laki namanya penis. Organ bagian dalam pada wanita adalah dimulai dari uterus, kemudian tuba falopi,
ovarium, dan vagina, serta dinding endometrium. Lapisan dari endometrium ini ada bagian korteks dan bagian medula. Ovarium berfungsi, ovarium T ini adalah yang nempel dengan uterus ya. Ini ovarium, kita ambil contoh saja, kita ambil sedikit gambaran tentang bentuk ovarium. Berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini penting untuk menandai ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita, karena ini pada wanita munculnya ciri-ciri kelamin sekunder, misalnya suara melengking halus, kemudian pembentukan payudara, tumbuhnya rambut halus, itu dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Kedua hormon ini juga penting untuk berperan pada saat bila terjadi fertilisasi atau pembentukan janin, dipersiapkan untuk implantasi telur yang telah dibuahi di dinding endometrium ini, sepanjang dinding endometrium. Oke, ya, ini adalah ovarium. Bagaimana ovarium bekerja? Tentu ini juga dipengaruhi oleh hormon reproduksi wanita. Pada peristiwa pembentukan sel telur di dalam ovarium, ada sel induk telur namanya oogonium. Sel induk telur namanya oogonium. Peristiwa pembentukan sel telur ini kita sebut dengan oogenesis. Dimulai dari pertumbuhan follicle de Graaff. Follicle de Graaff ini dalam ovarium dirangsang oleh follicle stimulating hormone. Nah, tadi follicle stimulating hormone pada laki-laki berfungsi untuk merangsang pembentukan spermatozoa juga, ya, pada testis. Kalau di dalam perempuan ini untuk merangsang ovarium membentuk follicle de Graaff. Hormon FSH ini setelah dia pembentukan follicle de Graaff atau pembentukan follicle ini terjadi, maka akan merangsang pembentukan estrogen. Jadi estrogen ini diproduksi seiring berkembangnya follicle de Graaff. Follicle de Graaff ini seiring pembentukan follicle de Graaff, maka dihasilkanlah hormon estrogen. Estrogen akan memberitahu kepada hipotalamus segera setelah dia terbentuk untuk mengeluarkan hormon LH. Nah, hormon estrogen ini selain dia memandu pembentukan pematangan sel telur, dia pun mempersiapkan dinding rahim untuk menebal. Jadi keberadaan estrogen itu akan memerintahkan uterus untuk mempertebal dinding rahim agar siap-siap untuk perlekatan si janin. Bila kemudian folikel ini sudah matang, dia akan direspon oleh hipotalamus agar segera mengeluarkan hormon LH, luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini kemudian akan merangsang mengeluarkan sel telur
atau ovum. Selanjutnya, ovum akan dilemparkan oleh ovarium. Peristiwanya namanya adalah ovulasi. Ditangkap oleh fimbria. Nah, sel telur tadi akan bergerak sepanjang tuba falopi. Anakku semuanya, di sini setelah kantung sel telur ditinggalkan, kantung ini, folikel ini akan berubah menjadi corpus luteum. Keberadaan corpus luteum akan direspon oleh hipotalamus untuk segera mensekresikan progesteron. Nah, progesteron ini akan memperkuat ketebalan dari dinding rahim. Sejalan dengan itu, sel telur terus bergerak mematangkan diri. Ya, mematangkan diri di sini. Bila terjadi formasi atau terjadi fertilisasi di 2/3 tuba falopi, maka akan terjadi pembuahan. Dari pembuahan ini bersatulah spermatozoa, kromosom dari sel kelamin jantan, sperma, dan kromosom dari sel telur yang tadi sudah bersifat haploid bergabung menjadi zigot, membentuk formasi zigot, menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Kemudian panjang jalan tuba falopi, maka terjadi peristiwa cleaving atau pembelahan sel. Ya, anakku semuanya, jadi setelah dia mengalami fertilisasi, maka dia akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel anak, dan seterusnya. Sampai dia mengalami perubahan-perubahan yang kita sebut dengan fase-fase morula, blastula, gastrula. Nah, ketika peristiwa blastula, saat itu fase ini sel blastula akan mengalami nidasi atau implantasi di dalam dinding endometrium. Terjadilah yang disebut dengan kehamilan. Nah, kehamilan ini akan merangsang kedua hormon ini, apakah dia akan terus keberadaannya di dalam darah atau dia akan mengalami penurunan. Kalau berhasil pembuahan ini dengan implantasinya ke dalam dinding rahim, maka tentu inilah yang kita sebut dengan kehamilan. Maka kehamilan serta peristiwa pembentukan janin kita akan bahas pada minggu depan. Demikian anakku semuanya, pembahasan tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang kita sudah bahas sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.